Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak nyapa teman-teman YouTube nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oke, kali ini Kak Irfan akan merangkum 3 kisah kenangan sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja kita ke kisah yang pertama. Cuk. Anas bin Malik. Bagi yang belum tahu, Anas bin Malik adalah sahabat yang sudah berkhidmat dari kecil. Ya, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau diantar oleh ibunya untuk bisa berkhidmat kepada Nabi. Sekitar 10 tahun lamanya. Nah, ada kisah menarik yang memang diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik ini. Bagaimana kisahnya? Oke, dengerin ya. Nah, ketika itu Anas bin Malik pas masih kecil nih ditugaskan oleh Rasul pergi ke suatu tempat gitu ya. Kemudian ketika di perjalanan Anas melihat ada teman-temannya, anak kecil gitu lagi main di pasar. Nah, dia tertarik tuh, akhirnya ikut main asik. Tiba-tiba di belakang dia kayak ada sosok seseorang. Nengoklah dia. Rasul. Anas salting tuh. Salah tingkah. Rasul bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu sudah pergi seperti yang aku perintahkan?" Oke, sekarang. Aku pergi sekarang. Langsung ngabret. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau lebih dari sekali. Ya Allah, limpahkan harta dan anak kepadanya, dan berkahilah ia padanya. Allah mengabulkan doa itu, dan betul ya, Anas bin Malik menjadi orang Ansor yang kaya, punya banyak keturunan sampai di angka 100, dan usianya mencapai 103 tahun. Masya Allah. Kisah kenangan yang kedua. Siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Karena beliau adalah salah satu sahabat yang punya banyak hafalan hadis. Sekitar 1.600 hadis. Luar biasa ya. Tapi kita balik lagi ke cerita Abu Hurairah bersama Rasul. Abu Hurairah seseorang yang tidak punya dagangan, tidak punya lahan untuk diurus semuanya. Tapi beliau adalah orang yang paling rajin menuntut ilmu. Nah, karena tak punya harta, beliau memang gitulah ya, apa adanya. Kelaparan, sampai betul-betul pernah mengalami kelaparan yang sangat-sangat lapar. Sampai Abu Hurairah harus berpura-pura menanyakan satu ayat kepada sahabat agar sebetulnya dia dibawa ke rumahnya untuk makan. Nah, saat itu ketika sudah lapar melanda, meremas perutnya Abu Hurairah, beliau duduk di pinggiran jalan yang memang biasa dilalui oleh para sahabat. Nah, Abu Bakar lewat, Abu Hurairah bertanya tentang satu ayat. Dijelaskan oleh Abu Bakar. Jelaskan sampai selesai, sudah lewat begitu saja. Nggak dapet nih. Nggak ngeh juga padahal Abu Hurairah itu kelaparan. Nggak lama setelah itu, lewatlah Umar bin Khattab. Sama ditanyakan hal yang sama, dijelaskan, dan sudah lewat aja. Sama, nggak ngeh. Nggak lama, Rasul lewat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya wahai Rasul. Diikutinlah sama Abu Hurairah. Ternyata Rasul berjalan ke rumahnya, dan ketika di rumah beliau mendapati satu bejana berisi susu. Masya Allah. Ditanya oleh Rasul, ini punya siapa? Ini
dari fulan untuk engkau, wahai Rasul. Itu yang menjawab keluarganya di rumah. Nah, Abu Hurairah disuruh manggil teman-temannya ahlu suffah. Ia lagi lapar. Dia merasa susu itu akan ia dapatkan saat itu juga, tapi ternyata harus apa? Harus memanggil teman-temannya yang banyak. Waduh, agak kecewa sih. Ya udah, tapi ya namanya perintah Rasul. Dipanggillah teman-temannya ahli suffah dan semua berduduk ya di hadapan Rasul. Kemudian Abu Hurairah diperintahkan juga untuk menciduki susu itu kepada ahli suffah sampai memang mereka kenyang. Wah, ada sisa nih dari satu bejana itu. Dibawanya ke Rasul. Wahai Rasul, ini sisanya. Rasul bersabda, tinggal aku dan engkau. Ya, betul. Betul Rasul. Minumlah. Minum tuh. Abu Hurairah minum. Gluk, gluk, gluk. Minumlah. Gluk, bismillah terus. Minum sampai demi Allah yang telah mengutus engkau. Sudah tidak ada lagi ya ruang untuk mengisinya. Itu kekenyangan lah Abu Hurairah di situ. Lalu sisanya diambil oleh Rasul dan Rasul meminumnya. Masya Allah. Setelah itu tidak lama setelah perang, Abu Hurairah mendapatkan harta rampasan perang yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya, itulah kisah Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, siapa dia? Suhail bin Amru. Sahabat satu ini baru masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Saat itu, Suhail bin Amru ketakutan. Ya, karena memang beliau adalah orang yang sangat sering ya menentang pasukannya Rasul. Sangat menentang Islam. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Abdullah disiksa karena masuk Islam. Di situ Suhail bin Amru ketakutan bersembunyi di dalam rumah dan memanggil utusan untuk memanggil Abdullah, anaknya. Abdullah diminta untuk berbicara kepada Rasul agar bapaknya aman. Ya, Suhail bin Amru ini supaya aman, takutlah ya keluar rumah. Dan Abdullah menyampaikan pesan itu kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, ya dia aman dengan keamanan Allah. Silahkan keluar. Maka Rasul menyampaikan pesan kepada para sahabat yang ada di sana. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan Suhail, maka jangan mempersulit pertemuannya. Aku bersumpah bahwa Suhail mempunyai akal dan kemuliaan. Orang seperti Suhail tidak bodoh tentang Islam. Nah, dari situ tidak lama akhirnya Suhail masuk Islam. Dulu, ya, ketika masih kafir, Suhail adalah orang yang suka menyela Nabi saat perjanjian Hudaibiyah. Bukan begini, bukan begitu, bukannya gitu. Nah, ketika sudah masuk Islam, Suhail adalah orang yang menemani Nabi saat haji wada, terutama dalam proses penyembelihan unta. Jadi, Suhail yang membawa untanya, kemudian Rasul yang menyembelih. Kemudian ketika Rasul mencukur rambutnya dipungut oleh Suhail dan ditempelkan di matanya. Pokoknya luar biasa ya kedekatannya dengan Rasul. Dan termasuk orang yang setelah Fathu Makkah ini, orang-orang Quraisy yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, Suhail adalah orang yang paling banyak puasa, paling banyak sholat, paling banyak sedekahnya. Semakin lembut hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itu dia 3 kisah kenangan sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa teman-teman terus bersalawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.